Jadi sekarang itu GWM di Indonesia menghadirkan tank 500 ini, yang mana ini ukurannya adalah ukuran full size SUV. Jadi kompetitornya seperti misalnya Land Cruiser 300 atau Nissan Patrol Y62, walaupun nggak resmi masuk di Indonesia, dan beberapa SUV full size lainnya. Tapi kalau secara harga teman-teman, dengan harga sekitaran 1, sekian M ini sebenarnya harganya itu setengahnya ya, minimal setengahnya dari Land Cruiser 300. Harganya lebih mirip ke arah mobil-mobil medium SUV lainnya. Jadi kalau yang full size SUV kebanyakan udah angkanya 2M ke atas, ini angkanya di angka yang biasanya masih di range untuk medium SUV. Tapi walaupun mobil ini harganya harga di medium SUV, tapi secara fiturnya, secara minimal yang kita tahu selama ini gimana di bagian interiornya, materialnya, dan lain-lain, itu emang udah selayaknya harga mobil yang full SUV ya, yang 2 miliar itu. Nah, makanya banyak juga orang-orang yang pada penasaran juga nih, dengan harga setengahnya dari Land Cruiser 300, ini rasanya sebenarnya bisa sepadan nggak? Worth it nggak kira-kira? Nah, jadi itu yang sebenarnya juga saya penasaran juga. Akhirnya kemarin saya mencoba untuk intens ngetesnya on road sebelum kita melakukan syuting sekarang ini, dan saya memang menemukan banyak hal yang cukup surprise ya dari sebuah tank 500 ini. Tapi kita akan mulai dulu ngebahas dari eksteriornya. Kalau ngomongin untuk desain ya teman-teman, ini emang subjektif ya. Jadi kembali lagi ke penilaian masing-masing, kembali lagi ke selera masing-masing. Kalau orang pada banyak bandingin tank 500 ini dengan LC300, tapi kalau menurut saya secara desainnya, sebenarnya arahnya itu lebih seperti Nissan Patrol, atau mungkin kakaknya yang lebih luxury yaitu Infiniti QX80, atau SUV full size Amerika lainnya, seperti misalnya kita tahu ada Ram, atau misalnya Lincoln, dan lain-lain. Dimana di bagian depannya ini grillnya terlihat gede banget, oversize banget, intimidatif ya jadinya ya. Dan dengan fully chrome seperti ini ngebikin dia itu makin muatin aksen luxury-nya atau mewahnya. Balik lagi, ada yang suka ada yang enggak. Kalau saya jujur kurang suka. Karena mau merek mobil apapun, kalau arahnya yang lebih kelihatannya luxury itu saya nggak terlalu suka. Makanya kayak kalau teman-teman melihat di Zero Wolf, walaupun aslinya itu adalah Lexus LX50, saya mengganti mukanya menjadi yang lebih sporty lagi, lebih utilitarian lagi dengan muka LC200. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi selain di bagian muka, di bagian samping yang saya bilang itu menyerupai sebuah Nissan Patrol, salah satunya adalah wheel arch-nya ya, atau rongga untuk sparkboard-nya yang lebih ngebulat. Beda dengan Land Cruiser 300 yang bentuknya lebih tajam, lebih nyiku. Tapi tetap ada bagian yang boleh dibilang lebih miripnya seperti Land Cruiser 300, seperti misalnya garisan atau bentuk dari jendela sampingnya. Ini lebih menyerupai sebuah Land Cruiser 300 dibandingkan sebuah Nissan Patrol Y62. Nah, secara overall, karena desainnya itu arahnya lebih ke arah elegan, luxury, bukan ke arah utilitarian ya kayak Land Cruiser, tapi menurut saya ada beberapa bagiannya itu yang utilitariannya itu masih tetap kuat. Kayak misalnya pertama ini buat roof railnya, dia modelnya yang floating seperti ini. Kemudian di bagian belakang dia ban serepnya juga modelnya yang konde gitu. Jadi kemewahannya agak sedikit dikombinasi sama sporty atau utilitarian di mobil ini. Kemudian kalau kita geser ke belakang, mungkin yang teman-teman juga udah pada tahu, yaitu untuk ngebuka pintu belakangnya, yang mana dia ke samping ya, bukan ke atas teman-teman. Pertama, karena dia ada ban serep kondenya. Yang kedua adalah, emang kebanyakan mobil itu nggak semuanya itu didesain untuk bisa dibukanya ke atas. Misalnya pertama, karena bobotnya. Yang kedua, karena emang udah ngikutin dari heritage sebelumnya. Karakternya dari dulu seperti gimana mobil itu ngebuka pintu bagasi atau pintu belakangnya. Nah, bagian belakang sini, ini kayaknya lebih ngebahas apa isinya yang saya bawa ya. Saya bawa toolkit, bawa recovery kit, strap dan lain-lain. Bahkan saya bawa strap yang sangat panjang sekali, 20 meter, karena dalam kondisi kita misalnya nyangkut, terkadang ada
momen yang mana kalau pakai strap yang ukurannya biasa itu posisi mobil yang nariknya belum ada di posisi yang ada traksinya, ada gripnya. Jadi harus pakai strap yang panjang sekali di mana dia akan diletakkan di posisi yang ada traksinya, si mobil yang nariknya. Jadi saya bawa ini. Sementara buat kursi di baris ketiganya, dia bisa dilipat secara elektrik dan dia rata lantai, teman-teman. Walaupun posisi lantainya agak tinggi ya, tapi tetap buat sebagian orang nggak apa-apa, yang penting rata lantai. Karena mungkin ada juga yang nggak suka ya kalau model SUV yang bangku ketiganya itu dilipatnya ke samping gitu. Tapi ada juga yang tetap lebih sukanya kayak gitu. Kembali lagi, ini adalah preferensi atau selera masing-masing juga. Buat saya nggak terlalu masalah ya, karena yang terpenting adalah biasanya lebih orientasinya itu di jok baris pertama dan baris kedua. Lanjut ke bagian mesin, jadi Tank 500 yang masuk ke Indonesia ini adalah varian yang menggunakan mesin turbo bensin dengan sistem hybrid, kapasitasnya 2 liter dengan tenaga sekitaran 342 HP dan torsi 648 Nm. Ini banyak yang bertanya, sebuah SUV leather frame ukuran besar, kenapa nggak dipakein mesin diesel ya? Karena kayaknya wah kurang tangguh, torsinya kurang. Padahal dengan torsi ini 648 Nm ini juga gede ya hitungannya, teman-teman. Sebenarnya ini juga menjadi satu hal yang pengen saya share ke teman-teman supaya lebih membuka lagi ya mata ya terhadap sebuah mesin bensin di SUV. Tapi nanti akan kita lanjutkan saat kita test drive. Lanjut ke bagian interior, teman-teman. Jadi saya ngelihat adanya konsistensi dari konsep mobil ini. Di mana di bagian luar, konsep desain itu lebih ke arah luxury, lebih ke arah mewah. Begitu masuk ke dalam, sama mewahnya dengan kalau kita ngelihat di luar. Jadi matching gitu ya, teman-teman ya. Soalnya kadang-kadang ada mobil yang di luarnya style-nya lebih ke arah sporty, tapi dalamnya dibikin arahnya lebih ke luxury gitu. Tapi kalau ini bagian eksterior dan interior sama-sama kompak nih. Tapi walaupun di satu sisi ngelihatnya mewah banget secara desainnya, secara materialnya, tapi emang kalau saya pribadi itu lebih suka kalau ngomongin interior itu yang arahnya lebih konvensional, yang lebih utilitarian, yang mana buat saya tuh terasa lebih kayak peace of mind-nya dapat aja gitu ya. Kenapa? Soalnya kalau mobil yang bagian interiornya udah terlalu yang futuristik, kebanyakan tombolnya juga udah bukan tombol fisik, itu kayak ada perasaan kayak aduh takutnya ini suatu hari nggak bekerja gitu. Nah di dalam mobil Tank 500 ini walaupun dia arahnya itu luxury, interiornya arahnya lebih ke arah yang mewah, tapi di bagian tengahnya sini masih pakai tombol fisik ya untuk pengaturan AC-nya. Sementara untuk pengaturan lain kayak misalnya 4-wheel drive systemnya, terus juga habis itu cruise control off-road-nya dan lain-lainnya, termasuk di yang bagian kanan ini dia tetap menggunakan tombol fisik. Satu hal yang saya suka kemudian adalah untuk entertainment systemnya. Touchscreen-nya ini lumayan besar, ini ukurannya sekitaran 14,6 inch teman-teman, gede banget. Ini menu home-nya seperti ini, terus pengaturannya juga banyak banget di mobil ini yang bisa kita atur, baik yang kaitannya dengan di dalam dan di luar mobil, lampu, setir, urusan parkir, smart drive, dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat menu secara keseluruhan yang saya suka itu ada off-road mode-nya. Off-road mode-nya di sini dari mulai yang standar banget kita bisa ngelihat tekanan angin ban, terus juga ada tingkat kemiringan mobilnya, terus di bagian kanannya ini ada kita ngeliatin dia konfigurasi dari drivetrain-nya ya, mana yang lagi ke-lock, gardannya dan transfer case-nya itu ada semua. Tapi ini masih standar lah, maksudnya ada beberapa mobil 4x4 lain juga yang mempunyai tampilan seperti ini. Tapi yang saya suka, pertama dia itu ada wading detection-nya. Jadi kita bisa tahu ini batas airnya sampai segimana yang bisa kita lewati saat menyeberangi misalnya sungai atau ya genangan air lainnya. Di mana batas maksimalnya adalah 900 mili. Lumayan tinggi, lebih tinggi dibandingkan beberapa kompetitor lain seperti Defender atau Land Cruiser. Nah, selain itu yang saya suka ada Expert Mode,
Jadi di bagian ini kita bisa ngatur sendiri untuk misalnya mau pakai 4-wheel drive atau pakai 2-wheel drive, terus drive mode gimana dia karakternya, si mesinnya, karakter steering gimana, dan lain-lain. Ini udah ada ya, di sini saya pilih yang pertama JJ Logi Off-Road Mode. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin untuk si kameranya, dia menggunakan kamera 360 yang menurut saya menarik banget di sini secara tampilannya ya, visualnya, jumlah kameranya benar-benar banyak sampai kita bisa ngebikin bodinya ini jadi transparan atau clear chassis. Jadi kita bisa ngelihat ke bagian lain yang mana tidak terlihat kalau ada bodinya ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Asik banget. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan ngolong untuk lihat bagian kaki-kakinya. Ini posisinya sengaja udah saya naikin dulu biar lebih enak. Nah, sebelum kita bahas suspensinya, saya ingin ngebahas dulu untuk ban dan velgnya. Jadi velg yang kepasang di tank 500 ini adalah velg alloy ring 20 ya, ukurannya 20 inch. Karena ringnya gede, jadinya bannya profilnya ini cukup tipis teman-teman. Ini dia nih, lebih tepatnya dia ukuran 265 50 R20. Nah, ban yang terpasang ini adalah ban halus ya, atau ban yang emang orientasinya itu lebih untuk on-road atau untuk aspal. Yang mana sebenarnya kalau misalnya kita tes hari ini untuk off-roadnya, karena juga tadi subuh baru kelar hujan, jadi lagi demek-demeknya, jadi mesti di-expect ya, atau kita udah harus tahu bahwa kita akan banyak kehilangan traksi karena bannya yang ban halus ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba sesuaikan untuk pengetesan off-roadnya. Nah, kalau untuk ban, ini saya sambil juga mau kasih tips ke teman-teman. Kenapa ban off-road itu rata-rata profilnya tebel? Jadi bukan karena semata-mata biar dia itu lebih tinggi bannya atau lebih besar. Tapi juga dengan profil tebel itu kita ngehindarin atau minimalisir yang namanya misalnya si velgnya sampai grepes atau sampai penyok atau rusak karena terkena hanteman misalnya bebatuan dan lain-lain. Dengan profil yang tebel maka dia kurang lebih jarak antara si ujung ban sampai ke velgnya itu karena lebih jauh, jadi dia lebih terminimalisir dari yang namanya kerusakan di velg itu. Sementara kalau pakai profil tipis untuk off-road, apalagi off-roadnya yang bebatuan gitu ya, emang ada resiko nggak cuma velgnya aja yang kenapa-kenapa, tapi juga bannya yang lebih mudah untuk dia pecah atau rusak. Itu dia kenapa, maksudnya kalau teman-teman kadang-kadang ada yang nyobain untuk off-road pakai ban profil tipis, sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi kalau bisa hindarin ke jalur-jalur yang bebatuannya itu tajam ya, atau yang besar-besar gitu. Dan kita ngebawanya juga harus lebih bisa diurut ya, santai ya, jangan dihajar gitu. Sering banget kejadian di teman-teman yang bannya pada pecah gitu, yang profil tipis lewatin jalur bebatuan tajam. Nah, kemudian untuk suspensinya, bagian depan ini dia menggunakan double wishbone. Sebenarnya sama kayak mobil lain, terutama maksudnya kita ngomongin mobil-mobil SUV di kelasnya minimal ya, pakai double wishbone juga. Tidak seperti mobil-mobil kecil yang masih menggunakan MacPherson Strut. Kalau udah yang SUV seperti begini, kebanyakan dia udah double wishbone. Sama seperti kebanyakan mobil-mobil yang arahnya udah lebih ke high performance. Yang bedanya, dia upper arm atau arm bagian atasnya ini posisinya cukup tinggi. Jadi bahkan posisinya itu lebih tinggi dari ban. Kebanyakan kan posisinya tuh rendah di bawah. Ini posisi yang tinggi segini pada intinya akan lebih membuat pertama untuk di medan yang jalannya rusak atau kita ngomong medan off-road, dia itu handlingnya bisa lebih stabil lagi, lebih megang, dan kekuatannya juga lebih baik. Nah, itu dia kenapa mobil-mobil kayak kalau mobil yang off-road gitu ya, truk-truk di Amerika atau apa, modelnya udah kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, sementara kalau bagian belakang, coba ya, kita ngolong dulu sini. Iya,
Sorry kalau ada gelap teman-teman. Kalau depan tadi masih udah independen, yang belakang tetap menggunakan solid axle. Walaupun sebenarnya kebanyakan di kelasnya juga masih pakai solid axle buat bagian belakang. Seperti misalnya yang Cruiser 300 ya. Walaupun tetap ada juga yang udah pakai independen kayak misalnya Nissan Patrol Y62. Cuma kita semua sama-sama tahu kalau gardan yang masih solid seperti ini, dia lebih kuat, lebih tangguh, modifikasinya nggak seribet yang independen, maintenance-nya nggak seribet juga yang independen. Dan ini sistemnya adalah 5 link, jadi ada 5 link arm ya, atau ada 5 buah batang arm. Satu di sini, satu yang sebelah sana, terus ini ada juga yang di atas, sorry mungkin agak sedikit ketutupan teman-teman. Terus yang sebelah sana juga ada, dan yang terakhir itu yang ada melintang di bagian belakang. Kita coba lihat dari sisi belakang. Kurang lebih, nah seperti ini. Ini dia batang yang kelimanya yang nyamping, atau kita suka bilangnya itu panhard kalau untuk batang yang kelimanya. Nah, sistem suspensi belakang ini dengan 5 link juga kurang lebih sama dengan Land Cruiser dari dulu sampai yang ke 300 sekarang, dan udah proven banget untuk off-road ya, baik secara ketangguhannya, termaksud juga untuk travelnya cukup panjang. Kayak sekarang nih segini teman-teman, ini hitungannya cukup panjang nih. Kita cuma hitung kasar aja, kurang lebih ini bisa hampir 30 cm dari ujung ban ke ujung atas ini. Itu cukup panjang untuk artikulasi, atau kita bahasa lainnya travel suspensinya. Oke banget sih ini, surprise juga. Pertama teman-teman, kalau kita ngomongin posisi duduknya, ini menurut saya sejauh ini adalah salah satu posisi duduk yang ideal banget kalau kita ngomongin sebuah SUV 4x4. Sebenarnya bukan 4x4 ya sih, SUV dengan sasis leather frame. Nggak terlalu yang tegak dan kaku banget, tapi nggak terlalu juga yang mendelep kayak crossover gitu ya, yang kakinya tuh lebih lurus gitu. Terasa pas banget. Tapi emang kalau di satu sisi, kita yang lebih biasa naik mobil crossover atau mobil sedan dan sejenisnya itu, begitu kita naik tank tetap ada rasa kakunya. Tapi buat kita yang biasanya naik mobil SUV leather frame lain, atau mobil-mobil Jeep selama ini, mobil-mobil 4x4, begitu masuk dan duduk di tank 500 ini, rasanya tetap lebih modern, terasa lebih kayak sedannya gitu ya. Jadi impas lah, imbang lah antara nggak terlalu tegak dan nggak terlalu yang selonjoran kakinya lurus seperti itu. Kemarin saya sempat nyobain buat dipakai agak jauh jaraknya, dan juga pas macet-macetan nggak ada rasa kayak aduh badannya jadi nggak enak gitu, yang mana biasanya saya suka rasain di SUV leather frame, apalagi kalau kita udah nyetir jauh ya teman-teman ya. Tapi so far kemarin nyobain pakai tank 500 ini enak banget. Walaupun saya masih ingat beberapa perbandingan kalau untuk rasa duduknya. Kalau dibandingkan kayak misalnya di LC 300 itu kakinya lebih lurus, jadi mungkin untuk perjalanan jauhnya itu lebih enak gitu. Tapi kalau dibandingkan sama mobil lain yang lebih mirip tuh buat saya adalah Nissan Patrol teman-teman. Bahkan sebenarnya banyak halnya yang emang miripnya dengan Nissan Patrol mobil ini ya. Jadi walaupun kebanyakan orang-orang membandingkan tank 500 ini dengan LC 300, tapi saya ngeliat tuh dari desain, dari rasanya seperti emang lebih pengen ngikutnya itu. Bukan pengen ngikut ya, secara tidak sengaja miripnya itu dengan Nissan Patrol. Dan menurut saya itu sah-sah aja ya, oke-oke aja ya, karena nggak ada salahnya kita mencontoh mobil yang enak untuk kita aplikasikan, kita coba kreasikan di mobil buatan kita sendiri, kurang lebih seperti gitu istilahnya. Nah kemudian kalau untuk ngomongin suspensinya, ini suspensinya sebenarnya kalau kita ngelihat dari luar tuh kayaknya di mobil jengat banget. Rongga antara si ban dengan spakbor itu kok kayaknya tuh jauh banget gitu ya. Ini apa mobilnya nggak limbung, body rollnya nggak tinggi? Ternyata enggak teman-teman. Itu satu hal yang sebenarnya paling saya surprise dari awal juga ya. Masalah body rollnya yang hitungannya itu cukup minim atau sangat bisa ditoleransi. Jadi kayak misalnya sekarang kita cobain di tol, atau kemarin saya nyobainnya di jalan-jalan yang lebih banyak nekuknya gitu,
itu sangat bisa diterima body rollnya dengan ukuran body yang seperti gedung ini. Nah, tapi teman-teman, kalau kita biasanya ngebandingin sama mobil crossover atau mobil-mobil lain yang suspensinya itu udah kebanyakan independen depan dan belakang, itu tetap pasti akan merasa kaku di mobil Tank 500 ini, terutama di bagian belakang. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu tetap menggunakan gardan solid axle, bukan menggunakan gardan independen seperti kebanyakan mobil modern lainnya. Itu dia yang bikin menurut saya bagian belakangnya itu stiffness atau kakunya itu masih sangat bisa diterima sekali. Kalau bagian depan udah jelas independen, sama seperti yang kita biasa temukan di mobil lain. Jadi sudah semestinya emang bisa seenak mobil-mobil modern lainnya yang non leather frame ya teman-teman. Next teman-teman, kita akan ngebahas untuk mesin nih. Dan ini yang juga banyak teman-teman tanyakan. Kenapa sebuah tank 500 ini menggunakan mesin bensin? Walaupun menggunakan turbo, walaupun menggunakan sistem hybrid, tapi kenapa pakai mesin bensin? 2 liter pula ya, cc-nya hanya sekitaran 2000. Kayaknya nggak cocok banget untuk sebagian orang mesin bensin kecil itu dipasang di sebuah SUV ukuran besar kayak gini teman-teman. Pertama, kalau menurut GWM Indonesia, kenapa pakai mesin bensin hybrid ini? Karena dirasa mesin hybrid ini adalah salah satu feature yang sangat menjanjikan ya. Mesin yang untuk kita ngomongin jangka panjang, untuk masa depan ini sangat menjanjikan. Buat saya sebenarnya, karena saya nggak terbiasa menggunakan mesin hybrid, jadi saya nggak termaksud yang nggak terlalu yang mengiyakan banget gitu. Tapi saya punya versi sendiri, karena menurut saya bensin itu tuh juga cocok-cocok aja gitu buat dipakai di SUV atau mobil-mobil lainnya yang biasa kita gunakan untuk pakai jarak jauh, untuk pakai road trip dan sejenisnya. Jadi gini, emang kalau di Indonesia itu mindset untuk SUV, apalagi kita ngomongin yang ukuran besar itu pakai diesel. Torsinya besar, wah katanya bandel mesinnya. Yes, bener banget teman-teman. Tapi pengalaman saya juga atau teman-teman, kita banyak juga yang pakai mesin diesel untuk road trip, itu kita kesulitan dengan yang namanya bahan bakar. Mungkin kadang-kadang bahan bakarnya ada, tapi antriannya luar biasa. Makanya ini kalau kita ngomongin road trip ya, untuk keluar kota, udah ke daerah-daerah kecil yang BBM-nya juga udah lebih sulit, kendalanya salah satu itu. Kedua, mesin diesel itu punya tingkat kesensitifan yang lebih tinggi terhadap kualitas si bahan bakarnya itu. Nggak kayak kalau kita pakai bensin, mungkin misalnya ya kita RON 95, tapi kita di satu tempat nggak nemu, kita isi 92 dulu bisa. Atau dalam kondisi emergency pun juga kita pakai RON 90 pun juga bisa ya, untuk sekedar sementara aja teman-teman. Itu enaknya dari bensin. Terus bensin kalau misalnya ada kerusakan juga emang dia itu parts-nya sama ngebenerinnya itu lebih gampang dibandingkan diesel. Teman-teman mungkin yang pada mainan mobil-mobil SUV leather frame yang ada versi bensin dan ada versi dieselnya tuh bisa tahu banget ya, perbandingan harganya tuh lumayan banget gitu. Di luar, kalau kita ngomongin bensin hybrid seperti ini, kita akan ada cost besarnya itu yang kaitannya dengan hybridnya itu sendiri ya, misalnya baterai dan teman-temannya. Tapi di luar itu menurut saya sisanya adalah poin-poin positif dari sebuah mesin bensin, yang mana akhirnya saya pun juga sekarang kalau teman-teman lihat lebih prefer atau lebih milih SUV dengan mesin bensin. Tapi balik lagi aja ya, lebih ke arah kalau di Indonesia itu mindsetnya atau penggemarnya lebih banyak di diesel untuk SUV apalagi ukuran besar. Tapi sebenarnya banyak juga negara yang lebih banyak mencintai atau menggunakan mesin bensin di SUV besar, kayak misalnya di Jepang. Kalau di Jepang itu misalnya Land Cruiser lebih banyak yang pakai varian bensinnya ketimbang yang dieselnya. Tapi balik lagi nanti misalnya di Australia lebih banyak justru yang varian dieselnya dibandingkan bensinnya. Jadi ya tetap sih ada plus minus, tetap ada variasi yang berbeda di tiap negara. Cuma yang jelas
Di mobil ini dengan tenaga hampir 350 HP, torsinya sekitar 650 Nm. Ini menurut saya sih lebih dari cukup untuk kita ngebawa body tank 500 yang sebesar ini ya. Nah, jadi secara overall teman-teman, baik dari mesinnya, ngerasain suspensinya, overall berkendaranya di mobil ini termasuk duduknya, steeringnya, rem dan lain-lainnya, ini benar-benar di atas ekspektasi saya. Yang tadinya saya mikir kurang lebih hampir mirip dengan mobil Cina lainnya yang pernah saya coba. Ternyata ini adalah yang paling enak yang pernah saya coba sejauh ini. Tapi bukan karena faktor ini mobil 4x4 ya, sementara sebelumnya yang saya coba kebanyakan lebih ke arah yang crossover. Bukan karena itu. Tapi emang beneran ini paling mudah bilangnya adalah ya teman-teman mesti coba sendiri kali ya. Wih, tiba-tiba jadi gelap. Karena itu dia, kombinasi keseluruhannya itu ngebikin saya ngerasanya ini mobil sih benar-benar jadi satu game changer juga ya di Indonesia. Harapannya adalah makin banyak lagi mobil dari Cina yang jenisnya adalah SUV 4x4 bisa masuk lagi ke sini. Jadi nggak cuma di pasar EV aja yang kita tahu ramai mobil dari Cina pada masuk, tapi udah saatnya juga nih Indonesia diramaikan dengan pasar mobil 4x4 dari Cina. Kenapa teman-teman? Karena menurut saya mobil seperti ini sebenarnya membuka pasar baru. Pasar di mana yang orang tadinya mungkin mau beli Land Cruiser tapi budgetnya nggak cukup, atau mau beli mobil-mobil 4x4 lainnya tapi dirasa emang masih terlalu mahal. Ini menjadi satu harapan yang baru untuk mereka. Jadi kita mesti memberikan respect ya menurut saya ya. Terlepas dari ya nanti emang kita mau beli atau enggak, tapi minimal kita tahu ada tambahan pilihan untuk orang-orang yang pengen merasakan mobil 4x4 tapi dengan harga yang memang lebih sesuai dengan kantong mereka. Hehehe. Ngomong-ngomong, ini sekarang saya udah masukin ke mode 4L, teman-teman. Tadi nyobain untuk pindah ke 4L-nya, gigi harus netral dulu, dan aktifnya cepet banget. Karena kalau kita ngomongin transfer case yang konvensional, yang tuas, dengan yang elektrik, yang model pencet gini, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau yang konvensional kita tahu dia itu lebih bandel ya, karena lebih minim elektriknya, tapi ya pindahinnya kadang-kadang suka keras aja gitu. Tapi begitu udah digeser, itu dia langsung nyangkut. Tapi kalau model 4L-nya pindahinnya seperti ini, elektrik gini, kekurangannya adalah dia itu kadang-kadang suka nggak mau nyangkut atau bolot gitu ya, alias nyangkutnya tuh nunggu waktu agak lama dulu baru dia bisa nyangkut. Walaupun di satu sisi ya enaknya nyaman ya, tinggal pencet aja, nggak harus yang kayak keras mindahin tuasnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita akan belok ke kiri. Berikutnya saya pengen ngomongin dulu rasio gearnya. Rasio gear di 4L-nya ini cukup low. Ini dalam kondisi sekarang, walaupun saya belum bisa ngebaca nih RPM-nya berapa, tapi sepertinya ini RPM-nya udah sekitaran 2000 lebih. Ini jalannya masih ngerayap sekali. Biasanya saya buat ngerasain mobil ini rasio gearnya itu cukup low apa enggak, biasanya saya gas sampai sekitaran 2500 RPM, terus saya ngerasain nih, kalau mobilnya jalannya masih kayak kura-kura, berarti rasio gearnya itu cukup kasar atau cukup low. Dan ternyata di sini cukup low ya. Tapi apa ya, wajar aja ya, karena di satu sisi mau nggak mau rasio gearnya harus lebih kasar. Kenapa? Karena cc mesinnya itu kecil hitungannya. Jadi kalau kita ngomongin mobil 4x4 teman-teman, semakin cc-nya besar, biasanya rasio giginya itu nggak perlu terlalu kasar, karena sudah terisi tenaganya oleh si kapasitas mesin tersebut. Tapi semakin kecil cc-nya, rasio gearnya itu mau nggak mau harus di set atau dibuat lebih kasar. Jadi ambil contoh misalnya kita off-road pakai Jimny ya, udah hanya 1000 cc atau 1500 cc, udah gitu dia nggak ada turbonya kan, jadi rasio gearnya harus dibikin kasar teman-teman. Ini sih terasa sekali ya, low-nya ya kalau kata orang off-road bilang. Oke, ini ada tanjakan yang biasanya suka
tes juga untuk merasakan dari mulai kemampuan mesin sampai rasio gearnya. Kita akan sedikit momentum di sini karena kondisinya masih lumayan becek. Wah, tapi nggak terlalu yang rasanya wah banget ya. Kalau kita pakai mobil yang cc-nya gede, 6 silinder dengan cc di atas 3000, itu kita ada rasa kayak ketariknya gitu ya begitu digas. Ini nggak ada. Mungkin kalau udah ngebus, tapi itu tadi turbonya belum ngebus. Jadi ya hitungannya kayak smooth biasa aja ya. Nggak ada sensasi ngejambaknya gitu ke atas. Nah, kemudian di bagian depan sini teman-teman, ini yang biasanya kita suka ngeliat kalau misalnya mobil dites untuk artikulasi suspensinya. Kita untuk bagian turunnya, kita nggak akan coba untuk masang loker depan ataupun belakang karena hitungannya sebenarnya lebih dari cukup ya. Kita dalam keadaan open diff aja ya, atau tanpa diff lock diaktifin, udah lebih dari cukup. Jadi fokusnya bukan ngerasain lokernya, tapi ngerasain artikulasi suspensinya. Saya bisa ngerasain kalau bannya udah ngangkat. Oh, nggak ada ngangkat. Di bagian itu barusan, itu adalah bagian yang boleh dibilang sering ban itu ngangkat di bagian belakang. Tapi nggak ada yang ngangkat sama sekali. Walaupun kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil seperti di kelasnya seperti apa ya, ya misalnya LC300 gitu, sama sih, dia nggak ngangkat juga gitu. Jadi ini nggak ngangkat pun juga oke. Jadi minimal kita tahu artikulasinya itu sama seperti Land Cruiser 300. Walaupun kalau dibandingkannya sama Patrol masih agak ngangkat sedikit di bagian itu teman-teman, karena dia gardan belakangnya itu independen. Jadi jarak main suspensinya emang nggak sepanjang gardan solid seperti yang kita temukan di Tank 500 ini atau di Land Cruiser 300. Jadi kayak misalnya Patrol atau Defender baru, itu di bagian situ tadi agak ngangkat tuh ban belakangnya. Kita coba lagi ya, tapi sekarang adalah versi yang menanjak. Nah, jadi untuk yang nanjak sekarang, saya mau coba untuk pasang loker belakang teman-teman. Kita pindahin dulu ke netral, kita masukin untuk loker belakangnya. Di sini, oh langsung nyala. Padahal saya udah nyiapin waktu untuk nunggu sebentar, ternyata cep langsung aktif. Itu jadi salah satu hal yang oke banget ya, poin plus banget teman-teman. Biasanya kita kalau yang elektrik ini mesti nunggu aktif ini, tapi cep langsung ngunci dengan instan. Oke. Kalau loker depan sih nggak perlu ya teman-teman ya, karena udah pasti dalam kondisi segini loker belakangnya udah cukup. Ditambah kalau kita pasang loker depan atau di vlog yang depan, itu biasanya di kondisi yang boleh dibilang jalanannya lurus aja. Kalau yang ada berbelok-belok itu, dia justru ada resiko as roda depannya rusak. Iya, ngomong-ngomong lupa, saya nggak ngasih tauin, ini dari tadi nggak saya gas teman-teman. Ini nggak saya gas sama sekali, ternyata dia itu benar-benar rasionya karena low banget, dia bisa dengan sendirinya nanjak lautin alur air tersebut tanpa kita injek gasnya. Oke, ini ada lumpur sedikit di sini. Oke, memang kembali lagi bannya ban halus, tapi ini kita dibantu dengan lokernya. Jadi traksinya tetap 4 roda itu bisa maksimal ya. Tenaga mesin ke roda. Oke. Oh iya teman-teman, sekarang saya mau ngasih tauin ada satu fitur yang bernama tank turn. Ini sebenarnya kalau di off-road kompetisi ini jadi satu hal yang lumrah, di mana saat kita belok itu radius putarnya bisa lebih ngecil lagi, alias lebih patah lagi beloknya dengan melakukan pengereman di titik roda yang berada di sisi dalamnya. Kalau di off-road kompetisi gitu kita bilang ini sistemnya adalah cutting brake, jadi dia bisa ngerem roda sebelah kiri aja apa roda sebelah kanan. Jadi di Tank 500 ini juga ada namanya tank turn. Kita masih aktifin dulu buat si off-road cruise mode-nya, terus kita aktifin untuk tank turn-nya. Jadi begitu kita belok patah, dia itu akan lebih patah lagi. Seperti contohnya ini saya mau sisiinnya balik arah kiri ya. Jadi ban yang sisi kirinya itu yang belakang dia itu ngerem. Cuma kalau ini nggak ekstrim, nggak bener-bener sampai kayak dia tuh
berhenti ya, tapi minimal putarannya dikurangin. Dan ini kurang lebih efektifnya berlakunya di bagian permukaan jalan yang agak basah ya, agak licin ya. Kayak misalnya sekarang ini nih. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, mungkin sebenarnya untuk kali ini teman-teman, karena kita tahu kita menggunakan ban yang sangat halus, apalagi profilnya tipis ya, rasanya off-roadnya saya nggak akan terlalu lengkap atau terlalu berat banget. Tapi untuk bocoran, tenang aja, kita nanti akan nyobain tank 500 yang udah dimodifikasi ya, menggunakan velg dan ban yang memang lebih sesuai lagi untuk kita ajak off-road. Tapi untuk sekarang ini, untuk menutup hari, saya tetap pengen nyobain untuk ngelewatin bagian air sini, walaupun kita tahu traksinya minim, tapi dengan momentum yang pas, dengan gas-gasan serta permainan setir yang sesuai, ini sih mestinya insya Allah aman ya. Tapi yang penting adalah kita tetap pilih jalurnya itu yang tidak sampai berbahaya. Ada bagiannya yang sangat dalam sekali, tapi karena kondisinya kayak saya bilang tadi lagi benar-benar tinggi banget, kita akan menyesuaikan yang dirasa emang masih layak ya, biar juga kita safety-nya tetap jadi prioritas. Oke teman-teman, kita akan pakai 4L di sini, lockernya nggak dinyalain dulu, kita coba dulu. Bismillah. Wah. Oke, ini gigi 2 masuk. Hihi. Wah. Hihi. Wah. Wih. Wih, dalam juga teman-teman. Dalam juga di sini. Ini tanpa locker ya. Wah. Oke. Wah. Seru. Sampai harus pakai wipernya yang paling kenceng nih. Itu di bagian situ teman-teman, sebenarnya tadi nggak dalam hitungannya, ya dalam sedikit di bagian kanannya, cuma yang bikin sulit adalah kembali lagi penggunaan ban halusnya. Ya, kita akan coba lagi ngarah sebaliknya. Ini sebenarnya sifatnya yang sekarang ini sih lebih untuk have fun aja ya. Tetap di video ini ada bagian reviewnya juga untuk teman-teman yang mungkin memang mempertimbangkan untuk membeli tank 500, tapi di bagian ini rasanya lebih ke untuk teman-teman yang pengen melihat entertainmentnya nih, hiburannya nih. Asal itu dia, tetap kita nomor 1 safety-nya dulu. Oke, udah balik arah sini, kita coba lagi ke arah sebaliknya. Kita gas lagi. Wah, itu dia bagian dalamnya. Wah. Sambil tetap dimainin setirnya karena ini nggak pakai locker depan, nggak dipasang. Oke. Wah, dalamnya sampai ke sekap mesin ternyata tadi ya teman-teman ya. Dan so far ini yang saya rasain dia nggak blebek karena itu tadi tingginya itu sebenarnya udah sampai ke tinggi yang hampir sejajar sama wading depth-nya, yaitu 900 mm atau 90 cm, hampir 1 meter ya. Tapi karena dia ada momentum, karena dia bergerak terus, jadi airnya itu istilahnya nggak sempat punya waktu lama untuk dia itu sejajar dengan filter udaranya teman-teman. Itu dia yang jadi salah satu hal yang perlu teman-teman tahu. Jadi kalau kita ngomongin air, misalnya 90 cm teman-teman, 90 cm diem sama 90 cm yang ombak gerak, itu tetap lebih aman yang 90 cm ombak. Karena kalau yang 90 cm diem, itu akan jauh lebih punya waktu untuk masuk ke berbagai macam bagian yang ada di mobil. Wah, alhamdulillah akhirnya beres juga teman-teman.
Mungkin sekian dulu untuk kita video review dan juga test drive off-roadnya Tank 500 ini. Dibilang test drive off-roadnya tipis-tipis juga akhirnya enggak, tapi lebih banyak sebenarnya sih ke arah lebih untuk have fun-nya aja ya, ngerasain fun to drive-nya, enjoy-nya dari nyetir Tank 500 ini di medan off-road. Tapi tetap kayak saya bilang tadi, tenang aja, kita nanti rencananya masih akan ada video lagi untuk pengetesan off-road yang lebih jauh lagi, yang lebih bisa lengkap lagi dengan Tank 500 yang sudah menggunakan ban minimal AT ya, atau MT. Kalian tungguin aja nanti, insya Allah bisa segera lagi. Cuma yang pasti sejauh ini dari saya sih ngelihatnya persis kayak tadi saya bilang di awal, dimana sekarang ini kalau kita ngomongin mobil Cina itu banyak, kebanyakan emang di EV, tapi 4x4 nih rasanya udah mulai menjadi yang segmen baru yang menarik ya untuk di Indonesia. Mungkin kita tetap bisa ngelihatnya kayak, aduh mobil 4x4 Cina bisa apa, ini apa, segala macam gitu. Kalau saya cobanya ngelihatnya lebih terbuka aja, lebih ke arah menghargainya. Kenapa? Karena itu dia, dengan adanya mobil Cina untuk segmen yang leather frame, yang 4x4 seperti ini, membuka harapan baru untuk orang-orang yang tadinya pengen punya entah itu Defender, entah itu Patrol, entah itu Land Cruiser. Kita sama-sama ngomongin mobil ini ya, yang modernnya gitu ya. Ini bisa jadi satu alternatifnya juga gitu. Walaupun kalau ditanya kira-kira after sales-nya gimana, reliability gimana, dan lain-lainnya, jujur saya belum tahu. Kita simak bareng aja kira-kira gimana. Yang pasti sih kalau dari saya yang penting tetap objektif, tetap kita punya toleransi yang asik, itu aja sih sebenarnya sih. Karena mau apapun juga itu mobil asal yang 4x4 seperti gini, saya sangat apresiasi sekali dan sangat menunggu sekali untuk bisa mendalami lebih jauh lagi seperti misalnya hari ini. Oke teman-teman, sekian dulu berarti untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan juga menghibur untuk kalian semua, dan kita akan ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Video Tank 500 ini tenang aja, masih ada berikutnya lagi dan kita akan langsung membandingkan dengan kompetitor utamanya.